1 jam setelah memasuki Double Dungeon, para hunter dan asosiasi serikat hunter keluar dalam kondisi yang menyedihkan. Para hunter dari serikat Bravery yang melihatnya benar-benar tidak menyangka kalau gate rank C yang mereka beli ternyata bisa membuat para hunter rank S babak belur. Dan terlebih lagi, 20 di antaranya harus mereka bantu keluarkan dari sana dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Agen Jinchul yakin jika sampai terjadi dungeon break, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jinwo berusaha menghentikannya seorang diri. Jinwo sendiri merasa kalau agen Jinchul sudah salah paham. Dia memang meminta hunter dari serikat Bravery untuk melapor, tetapi dia tidak menyangka kalau mereka semua akan datang untuk membantunya. Dan akhirnya, baik Jinwo maupun agen Jinchul, keduanya merasa sama-sama menjadi orang yang paling bersalah. Tapi agen Jinchul masih tidak paham bagaimana Jinwo bisa tahu kalau gate tersebut adalah Double Dungeon. Dan dia semakin tidak paham begitu mendengar jawaban Jinwo yang mengatakan kalau pesan di dalam kepalanya lah yang memberitahunya. Dan sesaat setelahnya, Jinwo tiba-tiba tak sadarkan diri di hadapan Hunter Cha. Sementara itu di Shinjuku, Jepang, 200.000 kristal sihir disebar di sekitar gate sesuai dengan permintaan Yuri Orlov. Ia berencana ketika lingkaran sihir diaktifkan, energi sihir dari kristal-kristal tersebut akan diserap untuk menghasilkan barrier. Lalu untuk mempertahankan barrier tersebut, Yuri Orlov akan menyerap energi sihir di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, meski tidak tahu lokasi pastinya, Yuri Orlov merasakan ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sesuatu yang dia maksud tersebut ternyata adalah ayahnya Jinwo. Dan untuk membantu Yuri Orlov, para hunter dari Jepang juga ikut bersiaga di lokasi. Namun Yuri Orlovnya sendiri malah terlihat seperti menyepelekan semuanya. Bahkan dia masih sempat minum es kopi jahat sesaat sebelum dungeon break terjadi. Dia juga berkata kalau 15 hunter rank S jumlahnya terlalu sedikit untuk menyaksikan kekuatannya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa gate rank S juga muncul di beberapa negara lainnya. Sehingga saat ini seluruh dunia memang sedang kekurangan kekuatan tempur. Beberapa saat kemudian, dungeon break yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Sementara itu di sebuah rumah sakit, Jinwo akhirnya terbangun dari pingsannya. Jinho yang kebetulan baru masuk langsung menangis haru melihatnya. Hal itu dikarenakan Jinwo sudah tak sadarkan diri selama 3 hari, yang membuat Jinho sempat takut kalau Jinwo tidak akan pernah bangun lagi. Dan begitu tahu kalau dirinya sudah tak sadarkan diri selama itu, Jinwo langsung teringat akan sesuatu. Bagaimana kabar gate rank S yang muncul di Shinjuku, Jepang? Dan ternyata makhluk yang keluar dari gate raksasa yang terbuka di Shinjuku adalah para raksasa yang konon setiap individunya selama ini dikenal sebagai bos dungeon rank A kelas atas. Meski begitu, Yuri Orlov masih terlihat sangat percaya diri dengan kekuatan bariernya. Tapi memang benar, begitu lingkaran sihirnya diaktifkan, muncul sebuah barrier yang sangat besar yang tidak bisa ditembus oleh para raksasa itu. Namun seekor raksasa berjenggot yang sepertinya paling kuat tiba-tiba muncul dan mengambil alih secara paksa tugas penghancuran barrier tersebut. Lalu dengan satu sabetan pedangnya, barrier sihir yang sangat dibangga-banggakan oleh Yuri Orlov itu hancur berkeping-keping seperti keripik kaca oleh sang raksasa berjenggot. Sementara itu di saat Jinho berada di rumah sakit bersama Jinwo, ayahnya ternyata sudah tertidur selama 24 jam di meja kantornya karena didiagnosa mengalami gejala tidur abadi. Begitu terbangun, salah satu asistennya langsung melapor kepadanya kalau ada satu orang yang berhasil bangun dari tidur abadi, yaitu ibunya Sung Jinwo. Dan di saat yang bersamaan, Yuri Orlov sang master barrier dari Rusia diperlihatkan berakhir masuk di dalam mulut salah satu raksasa. Dan dengan gagalnya dia mencegah terjadinya dungeon break di Shinjuku, membuat seluruh Jepang porak-poranda. Dan karena teknologi militer yang dikerahkan ke lokasi sama sekali tidak mempan, para hunter rank S yang tersisa berjuang keras untuk menghadapi para raksasa tersebut. Info tersebut didapat dari siaran langsung yang disiarkan dari atas helikopter dan dapat diakses oleh seluruh dunia. Jinwo yang menyaksikannya dari rumah sempat berniat untuk pergi ke lokasi agar dampaknya tidak meluas ke seluruh Asia. Namun Jin Ah yang seolah tahu apa yang kakaknya itu pikirkan, langsung melarangnya pergi. Melihat Jin Ah yang masih trauma dengan insiden dungeon break di sekolahnya, Jinwo akhirnya memutuskan untuk menunda keinginannya itu. Keesokan harinya, Jinwo yang sedang duduk merenung di bangku taman memanggil Beru untuk melaporkan kondisi Jin Ah. Beru yang sempat kena tegur Jinwo terlebih dahulu gara-gara kebanyakan nonton drakor, mengatakan kalau selama di bawah pengawasannya, Jin Ah hanya terlihat tidur terus sepanjang hari. Jinwo yang pernah mengalami kondisi psikis yang sama seperti adiknya itu saat awal-awal menjadi hunter beberapa tahun yang lalu, jadi bingung sendiri apa yang sebaiknya dia harus lakukan. Dan di saat Jinwo sedang berjalan pulang, sebuah mobil tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah jemputan untuk membawanya bertemu dengan ayahnya Jinho. Lalu begitu mereka sudah bertemu, tanpa basa-basi dengan menyodorkan sebuah cek kosong, ayah Jinho memberitahu Jinwo kalau dirinya juga mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya. Oleh karena mendengar ibunya Jinwo adalah satu-satunya pasien yang mengalami tidur abadi dan berhasil sembuh, ayah Jinho yakin Jinwo pasti punya cara untuk membantunya mengatasi penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Jinwo yang sebelumnya dibuat bimbang dengan permintaan Jin Ah, saat ini kembali dibuat bimbang dengan permintaan tolong ayahnya Jinho.
Sementara itu, kondisi Jepang pasca Dungeon Break di Shinjuku membuat seluruh Jepang menjadi porak-poranda. Para raksasa bergerilya ke segala penjuru kota, menghancurkan apapun dan menghabisi para manusia yang mereka temui. Namun dari semua raksasa yang keluar dari dalam gate, raksasa berjenggot yang berhasil menghancurkan barrier Yuri Orlov terlihat hanya duduk terus di depan gate, seolah sedang menunggu sesuatu. Menurut perkataan salah satu reporter yang meliput dari dalam helikopter, hanya ada 2 dari 30 raksasa yang keluar dari dalam gate yang sudah berhasil dihabisi sejak Dungeon Break terjadi 2 hari sebelumnya. Sementara Jinwo yang sepertinya sudah membulatkan tekadnya, berkata kepada Jinho kalau dia ingin pergi ke Jepang. Jinho yang mendengar hal tersebut sangat tidak setuju dengan niat baiknya Jinwo itu. Namun alasannya tidak setuju, ternyata lebih karena dia tidak pernah diajak dalam misi besar, seperti penyerbuan ke Pulau Jeju dan insiden Double Dungeon. Padahal sebagai wakil ketua Serikat Ajin, dia juga ingin ikut eksis dan masuk berita utama bersama dengan Jinwo. Karena hanya itulah satu-satunya yang bisa dia banggakan di depan orang-orang. Meski tujuannya adalah melawan para monster raksasa, ternyata Jinho sama sekali tidak takut karena ada Jinwo bersamanya. Mendengar hal itu, Jinwo malah jadi salting sendiri. Dia lalu pergi pulang setelah berkata kepada Jinho kalau niatnya pergi ke Jepang tidaklah serius. Namun selama perjalanan pulang, Jinwo terus merenung. Hingga pada akhirnya, saat sedang makan di rumah, Jinwo berkata kepada ibunya kalau dia akan pergi. Keputusan tersebut dia ambil setelah mempertimbangkan kalau di dunia ini pasti masih banyak yang lebih kuat darinya, sehingga dia masih harus terus meningkatkan kekuatannya dengan berburu monster. Dan karena apa yang Jinwo lakukan persis sama seperti yang ayahnya dulu lakukan, ibunya kini sudah siap dengan keputusannya dan mendoakan yang terbaik baginya. Lalu malam harinya, meski terbata-bata, Jinwo memberanikan diri berpamitan kepada Jin Ah dan berjanji akan pulang dengan selamat. Dan tidak lupa dia menempelkan beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga Jin Ah. Keesokan harinya, di depan para wartawan, atas nama Serikat Ajin, Jinwo secara resmi mengumumkan akan berangkat ke Jepang. Lalu bersama dengan Jinho sebagai wakil ketua Serikat Ajin, berangkatlah mereka berdua ke Jepang. Sementara itu di Jepang, di saat seorang tentara mencoba membujuk sepasang orang tua untuk mengungsi, 2 raksasa tiba-tiba muncul di sana. Namun tembakan bertubi-tubi dari para tentara sama sekali tidak mempan terhadap mereka. Alhasil mereka semua nyaris dihabisi oleh para raksasa jika saja sebuah tombak hitam besar tidak tiba-tiba melesat menghujam salah satunya. Dan saat reruntuhan bangunan nyaris menimpa sepasang orang tua tersebut dengan menggunakan perisainya, Jinho berhasil melindungi keduanya. Dan akhirnya Sung Jinho dari Serikat Ajin sudah tiba di lokasi. Dan 2 monster raksasa di hadapannya langsung dihabisi begitu saja. Di saat yang bersamaan di Amerika Serikat, terlihat 3 orang hunter yang sedang makan di restoran sedang membahas tentang kepergian Sung Jinwo ke Jepang. Mereka pikir karena Nyonya Selner belum mengupgrade kekuatan Jinwo, dia pasti akan langsung tewas di sana. Saking tidak percayanya mereka dengan kekuatan Jinwo itu, mereka bertiga sampai bertaruh tentang Jinwo. Mendengar hal itu, Thomas Andre langsung mempertaruhkan menara Scavenger, tetapi untuk keberhasilan Jinwo. Menurut Thomas Andre, akan lebih baik jika ketiga hunter yang membahas Sung Jinwo itu fokus saja dengan Dungeon Break yang 1 hari lagi akan terjadi di Amerika, karena belum tentu ketiganya masih bisa bertahan hidup di hari berikutnya. Lagi pula kata Thomas Andre, dirinya mungkin saja akan lebih bersenang-senang jika berada di Jepang saat ini daripada di Amerika. Kembali lagi ke Jepang, si reporter yang ada di dalam helikopter sangat terkejut menyaksikan ratusan prajurit semut bayangan milik Jinwo memangsa hidup-hidup seekor raksasa. Sementara itu di tempat lain, seekor raksasa yang sedang mengejar seorang anak kecil, tangannya langsung ditebas oleh Igris. Setelahnya kepala si raksasa langsung dihantam oleh Iron menggunakan kampaknya. Sementara dari kejauhan, Jinwo hanya bisa menyaksikan aksi brutal para prajurit bayangannya itu sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan Iron. Setelah mengapresiasi kinerja para tentara di sana, Jinwo meminta Jinho untuk membantu para tentara itu melakukan evakuasi. Setelahnya, oleh karena sudah ada 1 mayat raksasa yang tergeletak di depannya, tanpa ragu lagi Jinwo langsung membangkitkannya sebagai prajurit bayangannya yang baru. Berkat bantuan Jinwo dan pasukan bayangannya, beberapa kota yang sebelumnya dihancurkan oleh para raksasa satu persatu berhasil dikuasai kembali. Shigeo Matsumoto yang mendengarnya langsung sadar kalau apa yang dulu dikatakan Goto Ryuji memang tidaklah salah. Shigeo Matsumoto yang awalnya sangat meremehkan kemampuan Jinwo, kini berbalik yakin kalau Jinwo memanglah yang terkuat. Dan jiwa raksasa yang sudah dibangkitkan oleh Jinwo ternyata sudah ada 5 ekor. Ditambah lagi 1 yang baru saja dihabisi oleh Beru, totalnya jadi 6 ekor. Jinwo bisa melakukan semua itu dengan sangat cepat karena dia membagi tentara bayangannya ke segala penjuru. Dan begitu 1 raksasa berhasil dikalahkan, dia akan menggunakan Shadow Exchange untuk ke lokasi dan langsung membangkitkannya. Meski begitu, Jinwo tetap butuh bantuan para hunter setempat karena akibat dari gate raksasa yang mengalami Dungeon Break, beberapa gate berukuran kecil mulai bermunculan di seluruh kota. Hingga akhirnya di malam ke-7 setelah
Dungeon Break terjadi, Jinwo dan Jinho sudah berada di Tokyo, di mana di sana dia bertemu dengan Hunter Hanekawa, satu-satunya manusia yang masih bertahan hidup di sana. Menurut informasi dari Hanekawa, saat ini ada 16 Hunter rank S yang bertempur di Jepang. 3 di antaranya telah tewas, yaitu Yuri Orlov dari Rusia, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanezawa dari Jepang. Sedangkan jumlah raksasa yang keluar dari dalam gate ada 31, di mana salah satu di antaranya dikabarkan berenang menuju ke daratan Cina. Dari semua raksasa itu, sebagian besar sudah berhasil dikalahkan berkat bantuan dari Jinwo. Sementara sisanya sedang ditangani oleh para tentara bayangan. Dan saat ini hanya tersisa satu raksasa, yaitu raksasa berjenggot yang sedari awal hanya duduk manis di depan gate di Tokyo. Setelah beberapa saat, akhirnya semua yang ditunggu oleh Jinwo datang juga. Di waktu yang sama, Tawata merasa sangat kesal karena para raksasa yang tidak bisa mereka sentuh sedikit pun malah terlihat bukan apa-apa di hadapan tentara bayangannya Jinwo. Bahkan dia merasa seperti petugas bersih-bersih yang bertugas menyelesaikan apa yang pasukan Jinwo sudah kerjakan. Kembali lagi ke Tokyo, tentara bayangan Jinwo akhirnya sudah berkumpul semua. Setelah membangkitkan beberapa jiwa raksasa lagi, Jinwo langsung memerintahkan semua prajurit bayangannya untuk menyerang. Tentara bayangannya Jinwo mulai bergerak serentak menyerang si raksasa berjenggot yang terlihat masih duduk manis di depan gate raksasa. Begitu pasukan Jinwo masuk jangkauannya, si raksasa langsung menyabetkan pedangnya yang berhasil membuat ratusan bayangan Jinwo musnah seketika. Dari sekilas bentrokan ini, Jinwo langsung menyadari kalau tubuh si raksasa diselimuti dengan energi sihir yang sangat kuat. Meski sempat ngeri sendiri melihat kekuatannya, Jinwo tetap bertekad untuk bisa menghabisi si raksasa bagaimanapun caranya. Karena menurutnya, setiap rintangan yang menghadang harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Itulah kenapa meski dihancurkan berkali-kali, Jinwo terus membangkitkan lagi pasukan bayangannya sampai bisa menemukan kelemahan dari raksasa berjenggot. Sebelum hal itu bisa dipastikan, dia melarang Igris dan Beru untuk ikut bertarung. Dan begitu kelemahannya sudah ditemukan, Jinwo langsung memanggil Kaisel, lalu ikut menyerang bersama dengan Beru dan Igris dengan target utamanya yaitu bagian mata si raksasa. Menurut pengamatannya Jinwo, dari semua bagian tubuh si raksasa, hanya bagian matanya saja yang terus dilindungi dari serangan pasukan bayangannya. Sehingga Jinwo yakin, bagian itulah yang tidak terlindungi oleh lapisan energi sihir si raksasa. Lalu kerjasama apik yang dilakukan oleh Igris dan Beru membuat kedua tangan si raksasa terpaksa terus sibuk. Di saat itulah Jinwo menerjang masuk untuk melakukan serangan langsung ke bagian matanya. Jinho dan Hanekawa yang hanya bisa melihat dari kejauhan merasa kalau apa yang sedang terjadi di depan mereka mungkin tidak bisa lagi disebut sebagai pertarungan antara manusia melawan monster, tetapi pertarungan antara monster versus monster. Dan karena dicucuk terus-menerus, mata kiri sang raksasa akhirnya jebol juga. Lukanya jadi semakin fatal karena Beru langsung menerjang masuk ke dalam organ tersebut dan merusaknya dari dalam. Begitu Beru sudah melesat masuk ke dalam mata kiri si raksasa, Jinho langsung menyerang bagian luar mata si raksasa itu secara brutal dengan menggunakan kelima daggernya. Hingga akhirnya, si raksasa berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan si raksasa berjenggot, meski mendapatkan beberapa tingkat kenaikan level, tetapi notifikasi dari sistem yang Jinwo terima hanyalah konfirmasi kalau dia sudah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan boss dungeon. Sehingga Jinwo yakin bencana masih belum berakhir. Yang lebih anehnya lagi, tidak ada jiwa yang bisa Jinwo ekstrak dari tubuh si raksasa. Dan meski sudah mati, energi sihir si raksasa juga masih terasa menyelimuti tubuh Beru yang baru saja keluar dari dalam mulutnya. Sesaat setelahnya, badai energi sihir tiba-tiba terjadi. Untungnya tanpa diperintah, Igris langsung sigap melindungi Jinho. Setelah badai mereda, kekuatan sihir si raksasa tiba-tiba disedot masuk ke dalam gate. Jinho kemudian menyuruh Jinho untuk tetap di posisi karena dia ingin masuk sendirian ke dalam gate tersebut. Begitu masuk ke dalam, Jinho dan Beru langsung bisa mendengar suara tawa yang menurut Beru terdengar sangat aneh. Namun bagi Jinho, itu cukup menarik karena biasanya musuh tidak akan tertawa seperti itu di saat ada penyusup yang berhasil masuk menerobos ke dalam gate-nya. Dan sumber dari tawa aneh itu ternyata adalah seekor raksasa yang dirantai di atas lingkaran sihir menggunakan rantai bayangan yang sangat besar. Si raksasa yang sedang dirantai itu terlihat sangat senang menyambut kedatangan Jinwo. Dia bahkan langsung meminta Jinwo untuk melepaskan rantainya karena dia tahu tentang rencana ruler dan harus segera menginformasikannya kepada para monark lainnya. Namun begitu sadar kalau Jinwo bukanlah sosok yang dia kenal, si raksasa langsung diam. Lalu saat Jinwo bertanya apakah ruler yang menyegelnya, si raksasa berkata, para ruler mencoba menggunakannya sebagai langkah awal untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Menurut perkataan si raksasa, ruler adalah musuh bebuyutan dari para monark. Dan si raksasa sendiri adalah salah satu monark tersebut, yang dikenal sebagai Giant Monarch. Sang Giant Monarch kemudian berkata, kalau baik ruler maupun monark yang lain saat ini pasti sedang mengejar Jinwo. Sang Giant Monarch pun mengaku siap bekerja sama dengannya, asalkan Jinwo mau membebaskannya. Sang Giant Monarch lalu mengaktifkan skill Pledge of Trust untuk membuktikan kejujurannya. Karena sudah terlanjur penasaran, Jinwo lalu memutuskan untuk menerima penggunaan skill tersebut. Dengan begitu, saat ini keduanya tidak bisa berbohong satu
sama lain hingga kontraknya selesai. Setelah tahu si raksasa tidak bisa lagi berbohong, Jinwoo bertanya kepada sang Giant Monarch kenapa dia bisa bebas berbicara tanpa gangguan, tidak seperti para monster dungeon yang selama ini sudah dia interogasi. Menurut penjelasan dari sang raksasa, para monarch adalah pemimpin para monster, sehingga posisinya berada di level yang berbeda dengan para monster dungeon yang dia sebut sebagai penghuni Chaos World itu. Sang raksasa kemudian berkata, para monster dungeon itu hanyalah sisa-sisa dari prajurit yang sudah kalah, ditangkap dan dikekang oleh para rulers, sehingga wajar jika kesadaran mereka sudah terkikis. Tapi sebagai seorang monarch, sang raksasa masih tetap terus bisa mempertahankan kesadarannya sampai ada orang yang datang untuk membebaskannya. Dari perkataan sang raksasa inilah juga akhirnya dikonfirmasi kalau para prajurit perak yang Jinwoo lihat saat mata batinnya dibuka oleh sang arsitek dulu itulah yang disebut sebagai para prajuritnya ruler. Jinwoo lalu bertanya lagi, kenapa para ruler itu terus mengirimkan monster-monster ke dunia manusia? Lalu sang raksasa pun hanya menjawab dengan senyuman. Lalu sang Giant Monarch berkata, kalau para ruler sedang mempersiapkan bumi sebagai medan pertempuran. Namun bumi tidak memiliki energi sihir, sehingga tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menanamkan energi sihir ke bumi, kecuali dengan menggunakan darah dari makhluk yang memiliki energi sihir. Maka dari itu, para ruler mengirimkan para monster yang dari awal merupakan tahanan perang mereka untuk membuat bumi memiliki energi sihir yang cukup kuat, agar tidak hancur saat pertempuran ulang antara rulers versus para monarch terjadi lagi nanti. Namun sebelum perang besar itu terjadi, bumi akan berubah menjadi seperti neraka terlebih dahulu. Giant Monarch kemudian meminta Jinwoo untuk segera melepaskannya, karena begitu kabar tentang pertemuan mereka tersebar, para rulers dan monarch yang lainnya pasti akan segera bertindak. Dan sang Giant Monarch yakin saat ini si pembawa pesan pasti sudah dalam perjalanan untuk memberitahu para rulers. Jinwoo kemudian bertanya, kenapa para rulers dan monarch mengincarnya? Sang Giant Monarch berkata, itu karena kekuatan yang dimiliki oleh Jinwoo saat ini bukanlah asli miliknya. Fakta bahwa Jinwoo memiliki kekuatan Shadow Monarch menjadi bukti kalau Shadow Monarch yang sebelumnya telah mengkhianati monarch yang lainnya. Sehingga posisi Jinwoo saat ini menjadi musuh dari para ruler sekaligus para monarch. Namun Giant Monarch berjanji, dia akan bertarung di sisinya jika Jinwoo mau melepaskannya. Lalu Jinwoo berkata, jika memang Giant Monarch tulus mau bertarung untuknya, bukankah akan lebih baik jika dia menjadi prajurit bayangannya saja? Saat Jinwoo mengatakan hal tersebut, Giant Monarch terlihat shock karena seolah-olah dia melihat sosok Shadow Monarch yang asli. Giant Monarch kemudian berkata, rulers dan monarch sejatinya adalah makhluk halus yang tubuhnya akan langsung hancur begitu dia mati, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pasukan bayangan. Lalu meski merasa ragu, Jinwoo terlihat mulai percaya kepadanya. Namun setelah memotong beberapa rantai, Jinwoo langsung berubah pikiran karena sang monarch tidak bisa menjawab saat ditanya apakah dia akan bertarung di pihak manusia. Lagi pula di leher sang Giant Monarch tampak ada sebuah batu sihir yang Jinwoo pasti tahu itu adalah alat untuk menerima perintah dari rulers untuk menghabisi manusia. Merasa triknya sudah ketahuan, Giant Monarch mencoba menyerang Jinwoo dengan satu tangannya yang sudah lepas dari rantai. Namun tanpa ampun, Jinwoo langsung menusuk dada Giant Monarch dengan daggernya sebelum dia menjadi bencana bagi umat manusia. Dan saat itulah, Giant Monarch justru mengatakan kalau Jinwoo lah bencana yang sesungguhnya. Dengan kondisi yang masih belum lepas sepenuhnya, Giant Monarch sama sekali bukan ancaman bagi Jinwoo. Dan sesaat sebelum dihabisi, sang Giant Monarch mengutuk Jinwoo dengan segala sumpah serapahnya. Namun Jinwoo terlihat sama sekali tidak peduli akan hal itu. Setelah kepala sang monarch putus, muncul notifikasi sistem yang memberitahu kalau bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Jinwoo sudah mengalahkan satu dari 9 monarch yang bernama Legia, Monarch of the Beginning. Oleh karena yang baru saja dia kalahkan adalah seorang monarch, sistem pun butuh waktu untuk menghitung jumlah XP yang akan Jinwoo dapatkan, dan Jinwoo juga mendapatkan sebuah runestone sebagai hadiahnya, serta kenaikan level yang tidak main-main.